Ya. Maka cerita Walid di Malaysia itu, ya, itu pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian. Dan itu memang kisah nyata, ada ajaran-ajaran yang begitu. Banyak guru-guru, ya, yang berpenampilannya semacam seperti ulama, punya jenggot, ya, punya sorban, punya jubah. Nanti murid-muridnya, jamaahnya jongkok, jalan, sungkem, tiarap-tiarap, cium tangan, cium kaki, bahkan basuh kakinya diminum sama jamaahnya. Basuh kakinya diminum sama jamaahnya. Saya pernah lihat waktu saya di Malaysia, ada aliran sesat di Malaysia itu, ya. Nanti di pengajian itu, majelis pengajiannya buat apa namanya itu? Replika ceret. Ceret dibuatnya dari semen, ya, ceretnya besar. Nah, dari ceret itu ada keluar air. Airnya tuh dikeramatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah majelis ilmu Masjid Dakwah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Serta salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini yang merupakan hari ketiga dari safari dakwah saya di Riau setelah dari Kuok hari Sabtu malam, kemudian Ahad subuh di Rumbai Pesisir, dan kemudian Ahad malam di Simpang 3, dan kini merupakan majelis yang keempat di Masjid Dakwah hingga sampai nanti insyaallah tanggal 1 Januari Bapak sekalian. Bapak sekalian rahmati Allah, di kesempatan kali ini kita ingin mengambil iktibar dari peristiwa musibah yang beruntun bahkan silih berganti terjadi. Ini belum habis kesedihan kita akan musibah di Sumatera. Di sekitar Gunung Semeru terjadi lagi musibah banjir, ya, sama dengan Galodoh kalau bahasa awak di Pulau Jawa. Dan mungkin sejak kita mengetahui peristiwa tsunami 2004 dan Donggala di Palu serta beberapa peristiwa yang lainnya, semuanya silih berganti datang ke negeri kita ini. Nah, untuk itu Bapak sekalian, sebagai mukaddimah dari majelis pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan ayat pembuka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi
ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Bapak sekalian, kunci kalau negeri kita ingin diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dua kuncinya, yaitu iman dan takwa. Begitu pula kalau kita ingin menghindar agar negeri kita terhindar daripada musibah dan bencana, mohon maaf, tidak perlu ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana itu maknanya kan sudah terjadi bencana baru ditanggulangi. Ya, itu sebenarnya penyakit orang yang tidak mau mengambil pelajaran. Seperti mana kata pepatah orang yang di bidang kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita maunya gimana? Mau mengobati dengan banyak keluar biaya setelah merasa sakit, atau tidak, atau terhindar daripada penyakit, ya, hingga kita tidak perlu mengobatinya lagi. Pertanyaan kita mau yang mana? Mencegah atau menanggulangi? Tentunya orang yang pintar, yang punya akal, ya, maka mereka lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitu pula kita, lebih baik mencegah bencana daripada menanggulangi bencana. Nanti setiap ada bencana, kita menangis. Setiap ada bencana, kita berdoa, istighfar. Setiap ada bencana, kita kumpulkan bantuan. Setiap ada bencana, pejabat-pejabat cari muka. Setiap ada bencana, nanti statement pejabat-pejabat juga menjijikkan dan menyakitkan hati. Ya, setiap ada bencana, semua lempar tanggung jawab, Pak Ibu sekalian. Maka, ya, kata pepatah pula, keledai sebagai binatang yang paling pandir, keledai saja tidak mau masuk lubang yang sama untuk kedua kalinya. Maknanya keledai tidak mau berulang-ulang membuat kesalahan. Ini bahkan manusia bisa-bisa akalnya lebih parah daripada keledai, tidak mau mengambil pelajaran, ya, dari hikmah musibah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak sekalian dirahmati Allah, tadi Allah sebutkan kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, ya, maka kalau kita berbicara tentang iman, ya, tidak terlepas daripada berbicara tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci selamat kita, bagaimana agar negeri kita ini negeri yang bertauhid, yang hanya mentuhankan Allah saja, yang hanya menyembah Allah saja, yang hanya mencintai Allah di atas segalanya, yang hanya takut kepada Allah di atas segalanya, yang tempat bergantung, tempat meminta, yang hanya bisa memberikan manfaat dan yang bisa memberikan madarat, hanya Allah saja. Itulah makna daripada tauhid, Bapak sekalian. Maka dalam ayat tadi disebutkan, kalaulah sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kata Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Sudah banyak ayat menjelaskan. Contoh, jangan kita bertuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misi dakwah para nabi, semuanya satu misi dakwah nabi. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, satu misi dakwahnya. Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna, ya, walaqad ba'atsna, ya, walaqad ba'atsna likulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat yang ke-16, surat An-Nahl ayat yang ke-36. Dan demikianlah kami telah mengutus untuk setiap umat itu para nabi, ya, agar semua menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jadi Bapak Ibu sekalian, sembahan manusia yang hak itu hanya satu, Allah, la ilaha illallah. Tapi ingat, kerja setan akan menyesatkan kita hingga kita manusia ini ada menyembah yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya sampaikan di Masjid Rodotul Ma'ruf di Simpang 3, mungkin menyambung daripada kajian yang kemarin Bapak sekalian. Yang pertama itu,
yang banyak dijadikan Tuhan oleh manusia. Bahkan orang Islam hari ini pun banyak memiliki Tuhan yang lain. Banyak orang Islam yang menyebutkan bisa berzikir la ilallah berpuluh kali, beratus kali, beribu kali. Tapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, setelah solat, setelah zikir, banyak manusia bertuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, banyak orang Islam ya yang bertuhankan kepada setan, laknatullah alaih. Allah sebutkan dalam surat Yasin, surat yang ke-36, ayat yang ke-60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mengingatkan kepada kalian, wahai bani Adam, wahai anak keturunan Adam, jangan kalian menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bagi orang Islam, menyembah itu hanya kepada Allah. Dan waktu dan kondisi yang paling taat, yang paling maksimal menyembah Allah adalah di waktu solat. Maka orang Islam tidak ada alasan lagi yang tidak mengerjakan solat sehari 5 waktu. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, ada enggak orang Islam hari ini yang solatnya seminggu sekali? Sedikit atau banyak? Bahkan lebih banyak yang solatnya seminggu sekali. Ada enggak orang Islam yang solat kapan maunya saja? Ya. Sekali lagi mohon maaf ini, mohon maaf. Jadi saya mengambil percontohan, ngambil contoh itu langsung pada kenyataan kehidupan kita nih. Mohon maaf saya katakan, ya. Jadi kalau Anda tersinggung, ya jangan marah sama saya, perbaiki diri. Contoh nih, ya. Saya sering naik bis dari Sumatera Barat ke Jakarta, ya. Berbagai macam bis lah Sumatera Barat sekarang, meriah sekarang di Sumatera Barat, bahkan bisa tidur berbahan, ya. Dikasih snack dan segala macamnya, bisa bertingkat tempat tidurnya, ya. Semua insya Allah saya sudah naik semuanya bis. Alhamdulillah semua bis-bis Sumatera Barat, ya, pulang pergi itu setiap waktu sholat subuh dengan maghrib pasti berhenti di masjid, pasti, ya. Dan itu tidak saya dapatkan dengan bis-bis dari Jawa, karena saya dulu mondok di Jawa, 7 tahun saya mondok di Jawa, ya, di Solo, ya. Kalau liburan saya ke Jakarta. Belum pernah saya dapati bis-bis di Jawa itu yang berhenti waktu sholat, ya. Saya yang mendapati, kalau yang lain wallahu a'lam bishawab. Tetapi namanya bis Sumatera Barat, ya, insya Allah semua bis pasti berhenti waktu sholat. Waktu subuh misalkan, penumpang pada tidur, ya, tiba-tiba dibangunkan oleh supir dan kernet. Sholat, bangun, sholat, yang mau sholat. Bagus tidak? Bagus tidak, Pak? Bagus. Sayangnya banyak supir dan kernet yang tak sholat. Coba lihat berapa banyak supir dan kernet yang sholat. Ini pengetahuan bagi perusahaan bis Minangkabau. Jangan buat malu orang Minangkabau. Kecenya orang Minangkabau punya adai basani sarak basani kitabullah, sarak mangato adai memakai. Kau ambil ulang-ulang kok, bukan ambil adai banci orang Minang. Dak layak orang Minang parangai bantu orang kapia gini solat bilo takana. Dan berang sana kamu. Kau saku orang Minang je singguangnya, orang Minang je singguangnya. Campakkan falsafah Minangkabau tu kalau nak singguang. Ya? Yang punya falsafah itu cuma orang Minang. Yang seakan-akan orang Minang kok pasti kaserugo bentuknya, ya. Ndak manga-manga orang Jawa, ndak manga-manga orang Melayu, ndak manga-manga orang Batak, orang Minang kok yang paling hebat agamanya. Pakai ndak adatnya berseni sarak. Adatnya sumbernya syariat Islam. Saraknya bersenikan kitabullah Al-Quran. Sarak mengatur adat memakai, maknanya apa? Kalau ndak sesuai dengan sarak, campakkan adat itu. Jadi kalau ada orang Minang yang sholat bilo takana, itu bukan orang Minang itu. Kabau. Kok ada orang Minang yang sholat bilo takana, ya? Kok ada orang Minang yang sholat setahun sekali, itu bukan orang Minang. Kabau. Ya. Nah, kok yang berang, kok yang kabau, mungkin berang, kok yang kabau-kabau, kok berangnya kok. Nanti singguang tuh kabau-kabau tuh ya. Nah, Ibu sekalian, ini bukan ingin membuka aib orang Minang, ingin menyadarkan orang Minang balik. Hei orang Minang, sadarlah.
Ya, awak kau suku yang mulia dengan falsafah Minangkabau tadi. Tapi ingat, kalau kita tidak sesuai dengan falsafah adat kita, itu namanya munafik. Dan munafik ini tempatnya di kerak-kerak neraka. Orang Minang bisa di kerak-kerak neraka orang Minang ini. Ota junang gadang. Ibu sekalian. Ya. Jadi mohon maaf, bukan mau banci orang Minang. Karena sayang saya kepada orang Minang lah saya sampaikan kajian ini Pak Ibu sekalian. Supaya kembali kita kepada jati diri kita. Ya. Itu yang pertama. Ternyata masih banyak orang Minang yang bertuhankan kepada setan, solat kapan maunya. Maknanya apa? Kalau kita mengaku beragama Islam, datang waktu solat atau salam sehari, kita harus solat sehari lima kali. Suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, sakit atau sehat, kita tetap wajib solat. Ya, yang pertama, setan banyak dijadikan Tuhan hari ini. Yang kedua, banyak kita orang Islam bahkan, ya, saya tidak cerita orang kafir saja, ya, saya lebih banyak menceritakan kita orang Islam, baik orang Minang, baik orang mana saja, selaku mengaku beragama Islam, ya, masih banyak orang Islam yang bertuhankan kepada hawa nafsu, ya. Allah menegaskan diantaranya dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-43 dan 44. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila am tahsabuna anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am balhum adallus sabila. Allah berfirman yang artinya, sudahkah engkau memperhatikan orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Apakah engkau akan menjadi pemelihara atasnya? Maknanya apa? Kalau orang mempertuhankan hawa nafsu, apakah kita bisa menyelamatkannya daripada murka Allah? Apakah kita bisa menyelamatkannya daripada azab Allah apabila mereka mempertuhankan hawa nafsu? Ya. Lantas apa kata Allah? Atau apakah kamu mengira kebanyakan mereka mendengar atau memahami? Mereka tidak lain seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang lagi. Jadi orang yang mempertuhankan hawa nafsu, Pak, kata Allah nih, surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 43, 44, ya, mereka mempertuhankan hawa nafsu dan mereka lebih sesat daripada binatang. Jadi kalau ada orang Islam solat kapan maunya, lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Lebih hina daripada kabau lagi. Kau ada orang Minang solat bila takana, lebih hina daripada binatang. Kau ada orang Islam solat bila takana, kau ada orang Islam solat kapan maunya, lebih hina daripada binatang. Nah, ya, Pak Bisa, sebenarnya bukan kajian yang kareh suara ambo yang kareh. Ya, sebab kaji kau dari Al-Quran, Pak Ibu sekalian. Ini pemirsa, tolong simak yang saya sebutkan, surat Al-Furqan, ayat 43, 44. Ya, orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, diantaranya orang yang sholat kapan maunya saja, ya, di mata Allah mereka lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi, Pak Ibu sekalian. Ya. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah tegaskan di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ya. Surat ke-33 mulai dari ayat 66 sampai 68. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana innahum dhi'faini minal 'adab wal anhum la'nan kabira
Allah berfirman yang artinya, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Orang ini setelah di neraka, masuk di neraka, disisa di neraka, apa katanya? Kalaulah sekiranya dulu kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tentu kami tidak akan merasakan siksa neraka ini. Lantas apa kata mereka? Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya, jadi orang ini lebih taat kepada pemimpin dan tokoh masyarakatnya dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pemimpin itu? Ya, pemimpin negara kah namanya? Pemimpin jabatan dinas lah namanya, ya. Pemimpin adat lah namanya, pemimpin kaum lah namanya, pemimpin partai politik lah namanya. Lebih taat kepada pemimpinnya dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu mereka disuruh taat kepada Allah dan Rasul. Ya, tetapi mereka tidak takut kepada Allah dan Rasul. Mereka lebih takut kepada pemimpin mereka. Mereka lebih takut kepada komandan mereka. Mereka lebih takut kepada atasan mereka. Mereka lebih takut kepada majikan mereka. Ya, disuruh mengerjakan perkara yang zalim. Contoh misalkan buat laporan palsu. Buat laporan palsu. Biasa nih anak-anak buah nih sama atasannya suruh buat laporan-laporan palsu. Atur aja lah. Ya. Ya gimana Pak? Ini kan nggak boleh Pak. Ini nggak benar Pak. Ini salah Pak. Kamu mau dipecat nggak? Mau tetap kerja atau tidak kamu? Ya nanti kalau saya dipecat Pak, anak istri saya makan apa Pak? Ya. Akhirnya apa? Karena takut dipecat, takut dimutasi, takut anak istri tidak makan, takut rumah dinas ditarik, takut mobil dinas ditarik, takut istri dinas ditarik. Akhirnya apa? Apa kata atasan? Ya gimana lagi lah, perintah atasan. Sebenarnya saya tidak mau mengerjakannya, tapi karena perintah atasan. Ini karena apa? Ini orang yang tak punya otak ini. Ya, ini orang yang bermental budak. Ya, dia tahu perintah itu salah, tapi dia kerjakan karena apa? Takut miskin. Tidak yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan pegawai SPG misalkan, pegawai pelayan-pelayan di plaza-plaza, ya, diterima calon pekerja wanita, ya, syaratnya usia muda, penampilan menarik, seksi dan mulus, ya, tidak pakai jilbab. Kalaupun pakai jilbab, masukkan ke dalam kerah baju, ya, pakai jilbab tapi pakai celana yang sempit, ya, pakai jilbab tapi sampai pakai rok yang selutut. Dengan gaji 5 juta rupiah. Wow, tergila-gila mendaftar. Ya. Bahkan ada, ya, orang yang kerja sebagai aparat, mendaftar sebagai aparat, di pakaian dinas dia pakai jilbab, masukkan ke dalam jilbabnya. Pakai celana panjang sempit seperti celana laki-laki. Padahal di luar dinas dia pakai jilbab yang besar. Jilbabnya besar di luar dinas. Pakai jubah dia bajunya. Pakai kaos kaki. Apa katanya? Loh, kamu kenapa kerja pakainya begitu? Ya gimana lagi Pak, perintah atasan. Ini orang yang tak bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawahan disuruh pungut uang keamanan tempat pelacuran. Uang keamanan yang penjual-penjual arak. Ya. Uang keamanan tempat-tempat judi. Ya. Gimana mau judi mau dihapuskan? Kenapa? Ada yang backingnya, ada yang melindunginya. Siapa dia? Sama-sama tahulah kita. Siapa yang punya kerja yang kayak begitu. Betul enggak? Orang yang pakai baju dinas berpangkat, saya tak sebut apa baju dinasnya. Silakan tafsir sendiri. Jangan baper pula ya. Jangan baper. Hei, jangan baper ya. Yang suka backing tempat pelacuran, ya, yang minta uang keamanan, jangan baper kalian. Uang haram kalian makan, ya, kalian kasih anak istri kalian. Karena apa?
takut membantah perintah atasan, tak bertuhan kepada Allah kalian. Walau kau rajin solat kau, ya, perintah atasan sesat kau kerjakan juga. Siap, siap, siap. Ya, kepada atasan kau siap, sama Allah kau abaikan. Tak punya otak kau. Ya. Dah jelas perintah itu sesat, perintah itu zalim. Kau kerjakan perintah atasan kau, kau kerjakan perintah komandan kau, tak bertuhan kau sama Allah. Ingat, saya tak sebutkan institusinya ya, jangan baper. Ya. Jangan baper. Dan itu sudah rahasia umum. Betul tak, Pak? Nah, ini lebih taat kepada atasan dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih taat kepada pimpinan adat, ketua adat dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalau ndak baradai awak baalah hinonyo awak ko. Nah, banyak orang awak ko sagan kalau ndak baradai, malu kalau ndak baradai, tapi ndak malu kalau ndak beragamonyo. Seakan-akan adat itu jadi agamo. Ya. Ingat, awak selamat masuk surga itu bukan karena adat kita, karena Islam. Ingat, apapun adat kita, orang Jawa, orang Minang, orang Melayu, orang Batak, orang Mandailing, ya, ingat orang Indonesia, kalian memang orang Indonesia, tapi jangan lupa agama kalian adalah maknanya apa? Islam yang ditinggikan, bukan adat yang di atas Islam. Ingat falsafahnya, sarak mangato, adat memakai. Islam yang di atas diikuti oleh adat. Kalau adat bertentangan dengan Islam, maka itu bukan adat orang Minangkabau, adat jahiliyah. Ayo sekalian. Lantas orang yang fanatik kepada ketua adat, yang taat kepada, yang fanatik kepada pemimpinnya, ya, apa kata Allah? Apa kata mereka yang tadi masuk neraka tadi? Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi Pak, nanti di akhirat anak-anak buah ini, bawahan-bawahan ini melaknat komandannya. Bawahan-bawahan melaknat komandannya. Anak buah melaknat pemimpinnya. Rakyat melaknat pejabat-pejabatnya. Ini firman Allah nih Pak Ibu sekalian. Karena banyak pemimpin apakah dia? Banyak yang berpikiran sesat, berbuat sekendak hatinya. Laksana Fir'aun membuat hukum sekendak hatinya. Ya. Ada orang buat hukum, oh kita buat undang-undang, kita buat hukum, tetapi menurut keinginan manusia, bukan menurut keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian Bapak sekalian, yang berikutnya, yang sudah berapa tuh? Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu, yang ketiga siapa tadi? Para pemimpin. Yang keempat, alim ulama yang sesat. Allah tegaskan dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jadi alim ulama yang sesat dan ahli ibadah yang sesat bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menceritakan tentang kisah Adi bin Hatim, seorang tokoh Nasrani yang ingin memeluk agama Islam, ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin masuk Islam. Lantas Adi bin Hatim ini, ya, dia orang Nasrani, menghadap Rasulullah dengan kalung ada memakai kalung salib di lehernya. Apa kata Nabi melihat itu? Kalian menjadikan orang-orang alim kalian menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Adi bin Hatim? Oh, kami tidak sujud kepada ulama-ulama kami. Ya, kami tidak rukuk kepada alim ulama kami. Kata Rasulullah, memang benar. Kalian tidak sujud rukuk kepada alim ulama kalian. Tetapi
apabila alim ulama kalian mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ingat, apabila alim ulama kalian menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan, ya. Saya ulang lagi, ulama kalian menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Umpama arak itu haram, kata ulama kalian halal. Umpamanya ini. Kemudian, ya, daging kambing itu halal, kata ulama kalian itu haram. Contoh, ada orang Islam mengamalkan puasa mutih namanya. Pernah dengar Bapak Ibu sekalian? Puasa mutih. Maknanya apa? Dia berpuasa, nanti berbuka puasanya harus yang putih-putih. Nasi putih, air putih. Tidak boleh pakai teh manis, kopi, ya. Cola, nggak boleh. Ya, berbukanya dengan yang putih-putih saja. Ya. Tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ayam, tidak boleh makan ikan. Padahal itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengharamkannya. Ya. Contoh lagi apa? Mohon maaf ini, silakan tanya kepada ulama-ulama yang jujur ya, bukan ulama-ulama yang penakut. Allah menghalalkan nikah sepupu, nikah sasuku. Allah menghalalkan. Ada satu kaum mengharamkan, tidak boleh nikah sasuku. Ya, tidak boleh nikah sepupu. Allah menghalalkan, kaum ini mengharamkannya, melarangnya. Ya, nah, berarti kaum ini mempertuhankan alim ulamanya yang sesat, Bapak Ibu sekalian. Itu contohnya. Ya, maka cerita Walid di Malaysia itu, ya, itu pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian. Dan itu memang kisah nyata. Ada ajaran-ajaran yang begitu. Banyak guru-guru, ya, yang berpenampilannya semacam seperti ulama, punya jenggot, ya, punya sorban, punya jubah. Nanti murid-muridnya, jamaahnya jongkok, jalan, sungkem, tiarap-tiarap, cium tangan, cium kaki, bahkan basuh kakinya diminum sama jamaahnya. Basuh kakinya diminum sama jamaahnya. Saya pernah lihat waktu saya di Malaysia, ada aliran sesat di Malaysia itu, ya. Nanti di pengajian itu, majelis pengajiannya buat apa namanya itu? Replika ceret. Ceret ibunya ada semen, ya, ceretnya besar. Nah, dari ceret itu ada keluar air. Airnya tuh dikeramatkan. Ya. Seperti orang kita sekarang ini ambil air 7 muaro. Air 7 sumuar. Itu sasek sadanya itu. Ya. Nah, kau yang berang seorang aja lah. Gunakan utak, gunakan akal. Ya. Air itu sama semua di dunia ini kecuali air Zam-Zam. Dan ingat, itu tidak dikeramatkan. Ya. Ini banyak keyakinan sekarang ini mengkeramatkan kuburan, mengkeramatkan batu cincin, mengkeramatkan pohon-pohon besar, mengkeramatkan sapi, mengkeramatkan kerbau, ya. Nah, nih. Sampai tidak kuburan bagiah payung, bagiah tenda. Nah, pertanyaan di dalam itu dia AC enggak kuburan itu? Ya, pakai spring bed enggak? Ya. Nah, para jamaah sekalian. Nah, jadi ini 5 perkara tadi. Sebenarnya banyak, karena kajian ini singkat, nanti akan kita sambung di majelis yang lainnya. Kita ulang tadi, yang pertama, masih banyak orang Islam yang bertuhankan kepada setan. Maknanya apa? Banyak orang Islam yang sholatnya kapan maunya saja. Ya, terutama laki-laki ini Pak. Banyak laki-laki kalau hari Jumat ramai masjid. Di luar Jumat hilang batang hidungnya. Jumat siang nampak batang hidungnya. Jumat subuh, ya, bakar ruahnya di rumah. Rumahnya udah kayak surau. Ya, rumahnya udah kayak surau, bertetangganya surau, ndak talok berangkat ke surau leh. Ya, itu yang pertama, bertuhankan kepada setan. Yang kedua, bertuhankan kepada hawa nafsu. Lebih mempertuhankan hawa nafsu daripada kebenaran. Ya. Yang ketiga, mempertuhankan para pemimpin dan tokoh masyarakat, pembesar-pembesar, pejabat-pejabat. Ya.
Dia awak dulu pernah dijajah, jadi apa kecek pejabat, yo, nggih, itu mental budak, ya, mental penjilat. Yang keempat, yang kelima, bertuhankan kepada alim ulama dan ahli ibadah yang sesat, ya. Ini para jamaah sekalian mati Allah. Dan ini juga bisa menjadi penghalang daripada hidayah. Kita setiap solat membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Tetapi ada orang-orang yang dia halangi daripada hidayah. Karena apa? Karena lebih cenderung kepada yang 5 ini dibandingkan hidayah Allah berupa Al-Quran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka ini tidak akan mendapat petunjuk. Ya, walau rajin pengajian, mohon maaf nih Pak Ibu sekalian. Ya, ibu-ibu terutama nih misalkan nih, ya. Ibu-ibu ini berjilbab ini karena dia mencari orang banyak berjilbab, oh berjilbab lo. Pergi baralek pakai jilbab. Pergi ke pasar pakai jilbab. Pergi ke rajo pakai jilbab. Menyapu halaman pakai seropontong laki dia pakainya. Ya. Ini. Kadang kerudungnya besar, dapat hadiah orang pulang umroh, ya. Sarawak pontong dan Sarawak Hawaii dipakainya. Kau ini induk sakit utak kau. Ya. Bangga dia pakai kerudung hadiah orang pulang umroh. Ya. Dia hadiah orang pulang umroh kerudung sampai sapaho sampai selutang. Tapi Sarawak pontong lakinya dipakainya. Ya. Atau pakai rok pendeknya. Banyak parusiko yang enggak tahu aurat tu yang ma aurat tu. Ya. Banyak beranggapan aurat itu cuma rambut. Seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Mohon maaf ini. Bunduk kanduang, tolong cari padusi anak Minangkabau. Kau yang beradai padusi Minangkabau ko lah baliknya keluar dari haidnya padusi Minangkabau keluar rumah harus berjilbab. Pertanyaannya, masih ada nak padusi Minangkabau yang nak berjilbab sampai gini? Ya? Pernah cari enggak yang Acok tampil di televisi itu? Enggak berjilbabnya, rambutnya pendek. Acok bertangka-tangka, jo Rocky Gerung dan segala macamnya. Ya? Orang Minang tu. Nggak usah sabikan namanya. Nggak usah sabikan sukunya. Bahasa buyan sukunya sekali itu. Mengaku orang Minang, tapi enggak berjilbab. Minangkabau, kabau kau tu. Ya? Kok beradai padusi Minangkabau kok ndak ada yang nak berjilbab lagi Pak Ibu sekalian. Berjilbab sadanya padusi Minangkabau, itu padusi yang beradai. Pertanyaannya, masih ada ndak padusi Minangkabau yang keluar rumah ndak berjilbab? Yang duduk di muka pintu rumahnya ndak berjilbab, masih ada ndak? Kabau. Ya. Batu Ustaz karehna gaji Ustaz kok. Aku mohon maaf kok para jamaah sekalian. Sebenarnya kareh itu suara ambo sebenarnya, tapi hati ambo ke selembut sutra sebenarnya. Iya, tanya juga istri ambo kalau tak percaya. Yang kelepok-kelepok istri ambo kau. Ya, itu istri ambo tu. Ya, para sekalian. Jadi salah moko banyak orang menyangko kaji ambo kareh. Sebenarnya yang keras itu bukan kaji ini yang keras. Banyak hati orang yang mendengar ceramah itu yang keras. Kenapa? Terasa dinyo kurang ajar Ustaz Komah je. Awak aja nak naik, awak aja nak naik je. Ya, para jamaah sekalian. Nah, jadi sebenarnya yang keras itu bukan kaji, hati kita yang keras. Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, kata Allah. Ya, belumkah datang masanya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, khusyuk, untuk tunduk khusyuk hati mereka dengan apa yang turunkan Allah. Apa yang turunkan Allah? Al-Qur'an. Tunduk dengan Al-Quran.